Program berikut ini didanai oleh rekan dan mitra pelayanan dari Joyce Meyer Ministries. Ketika aku akhirnya aku temukan 9 kata-kata ajaib ini. Kau ingin tahu 9 kata yang mungkin selamatkan pernikahanku? Kupikir aku benar, tapi aku bisa salah. Aku punya pesan untukmu yang akan hilangkan banyak stres dalam hidupmu. Itu akan buat hidupmu jauh lebih baik. Judulnya adalah Di Luar Kendali dan Menyukainya. Di luar kendali dan menyukainya. Dan aku tidak bicara kau berada di luar kendali dan lakukan apapun yang kau mau. Aku bicara tentang berhenti berusaha kendalikan orang lain dan keadaan dan bahkan terkadang Tuhan, dan belajar bagaimana melepaskan stres, dan kamu suka. Kita akan bicara 4 alasan berbeda mengapa kita kendalikan banyak hal, tapi ada 2 cara kita bisa lihat. Pertama, kamu tidak biarkan siapapun kendalikanmu. Itu bukan kehendak Tuhan untuk hidupmu, itu tidak baik untuk mereka juga untukmu. Dan kamu tidak ingin coba untuk kendalikan orang lain. Ini kadang-kadang mungkin sulit bagi orang tua yang punya anak dewasa. Sulit berada di dalam posisi membimbing seseorang, menasihati mereka apa yang harus dilakukan sepanjang hidup mereka, dan tiba-tiba mereka tidak ingin kamu lakukan itu lagi. Mereka tidak hargai saranmu, tidak terima saranmu, marah ketika diberi nasihat, dan sulit kadang untuk melepaskannya. Tapi ini transisi yang harus dilakukan, dan jika kamu ingin bergaul dengan anak-anakmu, maka kamu harus sampai pada titik di mana kamu sadar mereka memiliki hak yang sama denganmu, yaitu membuat keputusan sendiri. Bahkan jika keputusan yang mereka buat itu buruk, itu tetap milik mereka. Dan kadang itulah cara mereka belajar apa yang harus dilakukan dan tidak. Siapa yang tahu kita tidak selalu belajar dari orang lain tentang apa yang harus dilakukan dan tidak. Bukan karena saranmu mungkin tidak baik, tapi sering sekali orang hanya perlu belajar dengan menjalaninya. Aku ingin mulai dengan sebuah cerita. Aku dan Dave pergi ke gereja. Sudah sejak lama, dan aku tidak tahu apakah kamu tahu atau tidak, tapi gereja kadang punya klik di dalamnya seperti di dunia. Seperti kelompok tertentu yang jika kamu ingin berada dalam daftar siapa yang ada di gereja, maka kamu perlu berada dalam kelompok itu. Baik, dulu aku tidak tahu, tapi sekarang tahu. Dan aku sampai sekarang masih merasa tidak aman dengan masa kecilku. Aku masih mencari nilai penting dan nilai. Jadi, ketika kita melakukannya, seringkali kita berpikir nilai kita meningkat jika berteman dengan seseorang yang tepat untuk menjadi teman. Jadi, aku ingin bergabung dengan kelompok tertentu di gereja, dan aku beritahu aku bekerja sangat keras. Aku memanipulasi, aku berikan pujian pada orang yang tepat, memanggil orang yang tepat. Kulakukan semua yang orang-orang benar ingin aku lakukan, dan aku ingin Dave jadi penatua di gereja. Aku tidak tahu dia mau atau tidak, tapi aku ingin itu. Dan banyak orang dalam kelompok adalah penatua, jadi aku pikir jika mereka menyukai kita, Dave mungkin akan diminta jadi penatua. Aku ingin dia jadi penatua karena saya ingin tahu semua yang sedang terjadi dan ingin bantu gereja. Jadi, akhirnya aku bergabung dengan kelompok ini. Jika kamu menjalin hubungan dengan membiarkan orang mengendalikanmu, maka kamu selalu harus lakukan apapun untuk mendapatkannya. Dan akhirnya kamu akan bosan. Ya, tahun 1976, Tuhan menyentuh hidupku. Aku dipenuhi Roh Kudus dan Dia panggil aku untuk mulai mengajar Alkitab. Kau tahu, orang-orang yang aku dekati untuk menjadi teman adalah orang pertama yang mengacuhkanku dan tidak ingin lagi berurusan denganku. Jadi aku beritahu, jika ingin teman yang baik dan benar, maka kamu lebih baik tidak memilih sendiri, tapi minta Tuhan atas hubungan ilahi
Dan orang yang Tuhan satukan denganmu mungkin bukan orang yang akan kamu pilih, tapi jauh lebih baik punya hubungan yang benar dan sehat daripada kamu memilih untuk memiliki hubungan pertemanan yang palsu denganmu dan berakhir terluka. Adakah yang katakan amin? Baiklah, jadi alasan pertama yang dibicarakan. Ya, pertama aku bertanya, apakah di sini ada yang suka memegang kendali? Kukira aku harus cari tahu dulu jika di sini ada yang butuh pesanku saat ini atau jika aku hanya, ya, lupakan. Tapi, alasan pertama kita dapat bicara tentang mengapa kita suka memegang kendali hanyalah karena kita takut jika kita tidak mengendalikan situasi, kita tidak mendapatkan yang kita inginkan. Pada dasarnya, kita semua ingin yang kita mau. Kita bekerja keras untuk itu. Dan kata Yesus dalam Markus 8, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku. Penjelasannya sangat baik dikatakan menyangkal dirinya, tidak mengikuti keinginan daging, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi, keegoisan sejauh menyangkut ajaran Alkitabiah itu adalah tidak baik. Kita seharusnya belajar bagaimana cara perhatikan orang lain dan kebahagiaan mereka lebih dari kita sendiri. Sekarang aku tidak tahu tentangmu, berapa lama kamu berjalan dengan Tuhan atau seberapa rohani kamu, tapi aku masih mengerjakannya. Apakah ada yang masih melakukannya? Kau tahu, bukan hanya kuberitahu sesuatu. Jika kamu tidak bisa dapat yang kamu inginkan dan masih bahagia dan punya sikap yang baik, kamu sudah cukup dewasa dalam hal kerohanian. Berapa banyak yang tidak mendapatkan tapi tetap bahagia? Sekitar 20% jumlahnya. Terima kasih sudah jujur. Aku lebih baik dan masih punya cara untuk pergi. Keinginan pegang kendali berakar pada keegoisan. Ada beberapa firman Tuhan tentang keegoisan yang membuat kita berakar. 1 Korintus 13, 4 dan 5. Kasih itu sabar, murah hati. Ia tidak cemburu atau iri. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Katakan denganku, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak dendam. Terkadang ketika kita bertengkar dan berdebat dengan seseorang dan kita menang, kita tidak menang, kita kalah. Aku dan Dave butuh lukisan untuk dipajang di dinding rumah kami dan kami berada di mall belanja dan ada toko di sana yang menjual lukisan dan Dave dan aku tidak memiliki selera yang sama dalam dekorasi. Bahkan tidak mendekati. Dave ingin semua yang ada di ruangan mencolok. Dan aku ingin semuanya cocok dan menyatu. Jadi, dia melihat lukisan yang sangat dia suka. Tidak masalah kalau itu terlihat mencolok di dinding karena tidak ada hubungannya dengan hal lain yang ada di ruangan. Dan ada lukisan lain yang aku suka, tapi dia tidak. Lalu, kamu tahu kemana perginya kan? Lalu, Dave orang yang benar-benar cinta damai dan dia tidak suka bertengkar dan berdebat. Dia akhirnya hanya berkata, aku tidak peduli, lakukan yang kau mau. Jadi, aku berjalan ke dalam mall dan aku bisa merasakan kepuasan kecil dalam dagingku. Kamu pernah merasa seperti, ya saya mengerti. Tapi aku mendengar Roh Kudus bicara, kamu pikir kamu menang tapi sebenarnya kalah. Karena jalan yang aku tempuh bukan jalan Tuhan. Tuhan ingin kita untuk bersenang-senang dalam Dia dan biarkan Dia memberi keinginan hati kita. Dia tidak ingin kita memanipulasi dan coba kendalikan situasi, karena jika kamu
dapat dengan cara itu, maka kamu tidak menang tapi kalah. Kamu mungkin dapat hal yang kamu inginkan, tapi kamu tidak menyenangkan Tuhan dengan caramu. Filipi 2:3 mengatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian, tetapi dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Bukan berarti kamu tidak penting, kita semua penting, tapi bukankah salah satu dari kita di ruangan ini lebih penting daripada orang lain di ruangan itu? Amin. Kita bicara tentang kesombongan sebentar. Kamu ingin bicara tentang kesombongan, kita akan bicarakan, hanya sebentar. Izinkan aku bertanya, adakah seseorang yang kamu cintai, yang kau ajak mengasihi Yesus sepertimu tetapi mereka tidak tertarik? Ya. Waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, kita tahu apa yang hilang dan kita mencintai orang. Kita sangat ingin mereka cinta Tuhan. Dan kita coba semua hal yang berbeda, kita seret mereka ke pertemuan dan buka buku di halaman yang tepat, kita perdengarkan khotbah dengan keras, berharap mereka berjalan lewat di situ dan dengar hal yang benar. Dan aku beritahu rahasia yang selamatkan dirimu dari stres. Kau tak bisa buat seseorang cinta Tuhan. Tidak bisa. Tuhan mungkin memakaimu di hidup mereka, tapi mereka tidak dimenangkan oleh percakapan. Jika ada, mereka mungkin dimenangkan oleh perilakumu dan teladanmu di depan mereka. Nah, salah satu alasan mengapa aku mengajar ini karena aku punya sedikit masalah di awal tahun, bukan sedikit tapi masalah yang cukup besar, yaitu aku sakit, tidak tahu apa yang salah, tidak tahu. Dan aku jalani semua tes dan mereka bilang aku sangat sehat, ini konyol, aku seperti baik, lalu mengapa aku sakit? Dan sebenarnya itu stres kronis. Jadi bekerja terlalu keras dan lama. Tetapi pekerjaanku tidak, aku bekerja keras, aku melakukan konferensi, menulis buku dan tampil di televisi, tapi bagiku banyak yang berada di bagian dalam. Banyak hal-hal yang seperti ini, misalnya coba kendalikan situasi yang tidak dapat aku kendalikan. Kau tahu, seperti salah satu anak saya selalu terlambat setiap waktu, dia tidak bisa datang tepat waktu. Kau tahu, saya tidak suka. Jadi, aku coba membujuknya, membuatnya bersalah untuk berubah. Dan dia tidak suka, itu penyebab masalahnya. Dan akhirnya kau hanya perlu sampai pada titik di mana Tuhan, itu bukan masalahku. Ada yang dengar aku? Ada banyak yang bisa kamu lakukan, dan Tuhan beri semua orang kehendak bebas. Tuhan tidak pernah coba kendalikan kita, memaksa atau manipulasi, atau membuat kita bersalah. Iblis lakukan. Dia manipulator dan pengontrol. Jadi, waktu kita coba lakukan kepada orang, kita sebenarnya lakukan lebih ke sifat jahat daripada sifat yang baik. Tuhan tunjukkan yang harus kita buat, Dia pimpin dan bimbing kita, Dia beritahu konsekuensi kalau kita lakukan dan tidak lakukan apa yang Dia katakan, tapi Dia tidak pernah menyuruh kita lakukan. Dia serahkan pada kita, kita bisa memilih, kita bisa bebas, dan jika kamu ingin punya teman yang bertahan lama, kamu harus beri kebebasan yang sama. Tidak berusaha kendalikan mereka dan minta mereka lakukan yang kamu minta. Sama dengan pernikahan dan anak-anakmu. Aku punya 4 anak dewasa dan aku punya hubungan yang sangat baik dengan keempatnya, tapi ku beritahu, aku harus belajar mengurus urusanku sendiri. Kamu harus belajar, anak-anakmu berbeda. Aku punya 1 anak perempuan, aku beri saran padanya sepanjang waktu. Dia tak peduli, tak apa-apa. Dia lakukan jika mau. Jika tidak, tidak.
Tapi dia tak pernah keberatan aku memberinya nasihat, tidak mengganggunya waktu ku lakukan. Lalu aku punya anak lain yang rasanya jangan mengaturku. Jadi kau harus mengenal orang dan harus belajar bagaimana bisa berfungsi. Maksudku, aku mengakuinya, aku suka beri saran. Kau tahu, aku guru, aku beritahu yang harus dilakukan. Dan aku cukup yakin kalau aku benar. Sekali lagi, jika kau ingin punya teman atau ingin pernikahanmu bertahan, ayolah. Kau harus belajar bahwa kau tidak akan selalu mendapatkan jalan dan tak dapat kendalikan semua yang terjadi. Aku akan membantu seseorang di sini. Seseorang di sini akan dapat, aku katakan, ini kerja keras untuk jalankan dunia. Maksudku itu seperti membuatmu sibuk sendiri setiap saat. Terus menerus. Ini tentang membuat orang mencintai Tuhan dan dijelaskan dalam Yosua 24:15. Jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada siapa kamu beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi dia buat keputusan dan katanya sekarang kamu yang buat keputusan. Tuhan telah beri kita banyak pilihan bebas. Sehingga dia bahkan melindungi hak seseorang untuk masuk neraka jika itu yang mereka inginkan. Tuhan tidak akan paksa kita lakukan yang benar. 1 Korintus 10:24. Janganlah seorang pun mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah mencari keuntungan orang lain. Aku senang Tuhan terus bekerja dengan kita sampai dia kembali menjemput kita. Waktu aku baca firman Tuhan seperti itu, aku pikir, Joyce, setelah 42 tahun dalam dunia, kamu masih perlu banyak bantuan. Berapa banyak yang setuju hal mementingkan diri ini? Cukup menantang, kita mau yang kita mau. Alasan kedua mengapa kita coba kendalikan situasi orang adalah kesombongan dan kebanggaan juga diri sendiri. Ini aku, apa yang ku mau. Kita tak suka keputusan yang dibuat orang dan kita yakin jika mereka lakukan apa yang kita pikir harus dilakukan, hidup mereka akan jauh lebih baik karena kita tahu lebih banyak daripada orang lain. Kalian tak seperti itu, aku yakin. Keinginan mengendalikan berakar pada kesombongan. Roma 12:3 berdasarkan anugerah yang diberi padaku, janganlah kamu merasa dirimu lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Bukan berarti bahwa kamu harus melihat buruk dirimu. Dikatakan jangan merasa dirimu lebih tinggi dari yang sebenarnya, atau dengan kata lain, jangan pikir lebih baik dari orang lain. Jangan pikir lebih pintar dari orang lain. Aku beritahu beberapa hal yang dapat dilakukan yang orang lain tak bisa. Ini bagian yang terlewat. Ada juga hal yang dapat mereka lakukan yang kamu tak bisa. Aku katakan lagi karena tak semua dengar. Kau tahu misalnya alasan mengapa begitu banyak pernikahan bermasalah karena orang menikah, lalu mereka coba ubah orang lain jadi seperti mereka. Dan intinya adalah kamu tertarik pada orang yang punya apa yang tidak kamu punya. Dan ide Tuhan adalah keduanya jadi satu, mereka jadi manusia seutuhnya karena Dave punya karunia, aku juga punya, tapi aku tak tahu berapa tahun aku berusaha buat dia lakukan yang aku minta. Dan ku katakan itu tak berhasil, orang membencimu. Ayo, orang membencimu waktu kau coba kendalikan. Dan bahkan jika kau berhasil, itu tak akan jadi hubungan yang sehat. Jadi aku katakan pernikahan kami mungkin benar-benar dimulai waktu kami bersalaman satu hari, berkata satu sama lain, aku menerimamu apa adanya, dan aku tidak akan mengubahmu.
Bukan berarti kau tak pernah. Kau tahu jika aku berperilaku buruk, Dave akan memperbaikiku. Bukan berarti kamu tidak pernah saling beri nasihat, tapi ada perbedaan dalam hal itu dan coba membuat seseorang jadi seperti yang kamu mau. Aku beritahu rahasia. Tuhan ingin kita mencintai orang lain apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Amin. Anak lelaki yang pasti ada waktu kita memikirkan anak kita. Kata Alkitab, didiklah orang muda menurut jalannya, sesuai dengan karunia-Nya masing-masing, atau jalan, atau kepribadian. Tak ada ayat dalam Alkitab yang pernah katakan orang tua berusaha membuat anaknya lakukan apa yang mereka inginkan. Tuhan memberi kita anak, tapi mereka miliknya, dan Dia ingin kita cari tahu apa karunia mereka, bantu mereka putuskan apa yang Tuhan inginkan, dan tidak jalani mimpi kita yang tidak terpenuhi melalui mereka. Banyak orang tua lakukan itu. Berapa banyak anak-anak yang sengsara karena mereka lakukan sesuatu yang diinginkan orang tua, karena itu yang orang tua inginkan bukan apa yang mereka inginkan atau sukai. Jadi, kamu akan lebih menikmati hidup jika kamu beri orang kebebasan untuk buat keputusan sendiri. Jelas aku tidak bicara tentang seorang anak kecil. Kau tak bisa hanya berkata, sayang, aku ingin membebaskanmu dan kau lakukan apa yang kau mau. Aku bicara tentang siklus kehidupan di mana secara bertahap pada saat anakmu menjadi remaja, kau harus beri lebih banyak kebebasan dan kebebasan. Dan ku beritahu saat mereka berusia 18 hingga 21, kamu sebaiknya siap untuk melepaskan. Karena sesuatu terjadi pada setiap orang saat itu dan mereka ingin kemerdekaan. Mereka bahkan ingin hak untuk membuat kesalahan sendiri. Berapa banyak darimu yang kesulitan membiarkan anakmu buat kesalahan? Sangat menantang saat tidak ikut campur, kan? Aku tahu yang kamu maksud dan tak pernah berhenti, tak peduli berapapun umurnya. Kita tak suka keputusan yang dibuat orang lain dan yakin kita akan lakukan lebih baik daripada mereka. Dengan rahmat Tuhan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tuhan tidak ingin kamu menilai buruk diri sendiri. Jangan berpikir rendah, buruk, mengutuk dirimu sendiri. Tapi baik untuk katakan pada dirimu sendiri, aku tidak lebih baik dari orang lain. Ada hal-hal yang aku pandai, tapi ada hal yang mereka pandai, aku tidak. Jadi ada hal yang aku pandai tapi Dave tidak, tapi ada banyak hal yang dia sangat baik tapi aku tidak. Biasanya waktu kita mengalami masalah dalam hubungan, kesombongan selalu menjadi dasar. Faktanya kamu tak dapat berdebat jika kesombongan tidak terlibat. Kesombongan terlibat pada perceraian dan biasanya keduanya berpikir mereka benar dan tak satu pun bersedia untuk menganggap mereka mungkin salah. Ketika aku akhirnya aku temukan 9 kata-kata ajaib ini. Kau ingin tahu 9 kata yang mungkin selamatkan pernikahanku? Kupikir aku benar, tapi aku bisa salah. Menakjubkan bagaimana melucuti orang jika kamu berdebat tentang siapa yang benar akan sesuatu. Jika kamu setidaknya cukup rendah hati merasa bahwa kamu mungkin saja bisa salah. Sekarang, Dave, saat ini, karena kami sudah lama menikah, kami bisa selesaikan. Kuberitahu kau, sebaiknya pertahankan yang kau punya. Karena jika kau dapat yang baru, kau harus mulai dari awal. Jika kau pertahankan yang kau punya, sekitar 30-35 tahun akhirnya kau putuskan, hei, itu tak sepadan. Kau lakukan. Maksudku, kita baru saja punya hubungan terbesar. Aku lakukan yang kumau, dia juga. Dan kita semua bahagia. Semua orang ingin bebas dari mengendalikan orang dan keadaan. Tapi kebebasan sejati datang dari dalam waktu kita berserah pada karya Yesus Kristus dan kuasa transformasinya dalam kita. Dia bisa ubah kita dari dalam keluar.